Kayak gini cara ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Ya, semoga anak-anak ustazah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga anak-anak ustazah di pagi hari ini sudah dalam keadaan ready ya, siap lahir dan batin untuk menerima materi selanjutnya yang akan kita pelajari di pagi hari ini. Dan juga semoga Allah berikan kita kemudahan untuk ustazah dan juga untuk kalian dalam memahami materi yang akan kita sampaikan di pagi hari ini. Allah berikan kita kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al husna idza syi'ta sahla. Ya, Masya Allah, kelas 8 ini sangat antusias untuk mengumpulkan catatannya ya. Ustazah beri apresiasi dan ustazah ucapkan jazakunallah khairul jaza. Semoga Allah membalas apa yang kalian lakukan dan apa yang kalian usahakan itu sebagai amal baik, dan semoga ilmu kalian, ilmu kita bersama dijadikan ilmu yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anak ustazah yang soleha insyaallah, minggu lalu kita babul khiyar ya. Kita sudah sampai ke bab al-khiyar ya. Al-khiyar ini hak untuk memilih ya, hak pilih bagi dua orang yang terjadi padanya transaksi ya, baik itu transaksi jual beli ya, sewa menyewa atau hutang dan lain-lainnya. Nah, di antara hikmah ya, Allah menetapkan, syariat kita menetapkan hak pilih dari dua belah pihak ya, di antaranya agar terlihat kerelaan ya dari dua belah pihak, pembeli maupun penjual, tidak ada keterpaksaan seperti itu. Nah, dan juga si pembeli dapat membeli sesuatu yang sesuai dengan keinginannya, dan penjual pun seperti itu, dia menjual sesuatu yang memang dia ingin jual, atau dia menghutangkan dengan sesuatu yang memang dia bisa untuk menghutangi. Tidak ada keterpaksaan dari dua belah pihak. Nah, ada beberapa macam khiyar. Yang pertama khiyarul majlis ya, kalian bisa lihat catatan di buku kalian. Khiyarul majlis, hak pilih dalam satu majelis, satu lokasi, seperti itu. Jika telah berpindah tempat, maka hak jual beli itu hak pilih itu tidak lagi ada. Dan juga yang kedua khiyarus syarti. Khiyar yang berdasarkan syarat ya. Hak pilih yang berdasarkan syarat dari dua belah pihak ya, penjual ataupun pembeli memberikan syarat ya. Saya kasih waktu kamu untuk mikir-mikir ya selama 1 hari atau lebih, seperti itu. Atau si pembeli minta, saya mau beli barang kamu ini, tapi saya kasih saya waktu berpikir ya untuk kompromi sama keluarga selama 2 hari misalkan ya. Ada syaratnya dan itu diperbolehkan. Nah, yang ketiga khiyarul ghabni ya. Khiyarul ghabni. Apa itu khiyarul ghabni? Khiyar yang ada kecurangan ya. Khiyar yang ada penipuan, ghabnan ini. Idza ghubina fil mabi ghabnan. Apabila ada tipuan dalam barang yang hendak diperjualbelikan. Atau kemarin udah ustazah singkat ya,
kalian sudah tulis dan alhamdulillah tulisannya saya perhatikan benar semua. Khiyarul ghabni, khiyarul ghabni. Khiyar yang ada tipuan harga. Seperti biziyadatin najish. Nah, ini minggu lalu belum Ustazah sebutkan apa itu an-najish ya. Kecurangan dalam harga itu seperti apa? Seperti adanya tambahan an-najish. An-najish itu adalah pembeli palsu. Pembeli palsu yang dia telah berkompromi atau bekerja sama dengan si penjual. Misal si penjual mengadakan pembeli palsu dengan mengatakan kamu nanti kalau ada datang pembeli, kamu datang. Seperti itu, kamu datang pura-pura mau membeli barang saya dan kamu berucap dengan ucapan tipuan yang membuat pembeli yang asli ini jadi mau bayar mahal. Misalkan, ibu mau beli barang ini? Iya, saya kemarin juga udah beli barang yang kayak gini, bagus banget bu, dengan harga yang lebih mahal loh bu. Si bapak ini jual udah termasuk murah tuh. Saya kemarin beli di toko sebelah, harganya 2 kali lipat lebih mahal. Jadi kalau ibu beli sama bapak ini, ibu tidak rugi lah bu. Nah, seperti itu. Ini yang dikatakan an-najis, pembeli palsu. Adanya tambahan harga dari pembeli palsu agar pembeli asli mau merogoh koceknya lebih dalam. Seperti itu. Nah, ini kecurangan dalam harga dan ini tidak diperbolehkan, haram ya. Nah, Ustazah ulangi, contoh dari penipuan harga dalam khiyar itu adalah dengan mengadakan pembeli palsu yang dia telah berkompromi dengan si penjual agar pembeli asli mau merogoh mau mengeluarkan harga tinggi. Nah, atau adanya al-mustarsil. Al-mustarsil ini ya kecurangan terhadap orang yang nggak tahu harga. Ya, orang yang tak tahu menau dengan harga dan tak bisa melakukan transaksi tawar menawar. Seperti minggu lalu Ustazah kasih contoh dengan anak kecil ya, yang dia nggak tahu harga, lalu si penjual udah deh belilah dek, ini dijamin bagus barangnya dan dijamin adek nggak akan kemahalan beli sama saya. Nah, ternyata sampai di rumah kata orang tuanya, oh kamu ini udah terlalu mahal, kamu beli, kamu udah ditipu. Nah, pembeli yang seperti ini boleh cari lagi itu si penjual atau balik lagi ke tokonya untuk mengembalikan barang atau melakukan transaksi tawar menawar kembali. Nah, meskipun sudah berpindah tempat ya, dari toko dia udah pulang tuh balik lagi ke toko. Nah, itu diperbolehkan. Boleh kita komplain ya, oh ini tadi anak saya beli baju di sini ya, ini harga yang dia ambil ini terlalu mahal, tidak sesuai dengan harga pasaran, saya nggak terima, saya mau beli dengan harga yang normal. Nah, pembeli boleh komplain. Nah, yang keempat khiyarut tadlis. Khiyarut tadlis ini juga adanya penipuan ya, dalam jual beli itu terjadi penipuan. Khiyar yang adanya penipuan, menyembunyikan cacat ya, menyembunyikan cacat dari barang yang mau dijual. Seperti itu contohnya kemarin tuh ini contoh kalau di buku ini ya. Nah, seperti seseorang yang ingin menjual budaknya yang sudah tua, yang rambutnya sudah mulai putih, nah lalu dia cat menjadi hitam biar kelihatan muda, seperti itu. Nah, ini tidak diperbolehkan. Nah, sampai di rumah ya, atau kalian beli seperti yang saya contohkan, beli TV kayak gitu. Memang beli TV second, akan tetapi si penjual udah mempolesnya. Seolah-olah ini second tapi masih second berkualitas, seperti itu. Maka kita tertariklah untuk membeli dengan harga yang dia berikan, kita beli. Sampai di rumah ternyata terlihat cacat barangnya.
oh ternyata ini sebenarnya udah patah tapi disambungnya pakai solasi misalnya. Oh sebenarnya ini layarnya udah retak tapi ditutupnya dengan sekian rupa sehingga tidak terlihat retak layarnya. Maka jika ini terjadi pada kita boleh komplain ke si penjual. Nah, kita lakukan transaksi lagi, mau minta uangnya kembali atau kita menawar dengan harga yang murah yang sesuai dengan barangnya, seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan khiyarut tadlis, khiyar yang ada penipuan di dalamnya, menutupi cacat. Nah, hampir mirip dengan yang kelima, khiyarul aib, ya. Khiyarul aib juga seperti itu. Khiyar yang ada cacat pada barang tersebut. Nah, cacatnya itu tidak kelihatan, ya, terlihat setelah kita beli, atau cacatnya itu seharusnya barangnya tuh jadi jatuh karena ada kerusakan pada barang. Nah, akan tetapi si penjual dia jual dengan harga normal. Seharusnya harganya jatuh nih, karena misalkan kita beli HP, ya, HP. Nah, dia jual HP tapi segelnya udah terbuka. Nah, akan tetapi si penjual menjual dengan harga normal. Nah, kita tawar tuh, loh ini kan Pak segel udah terbuka. Nah, saya minta tawar dong. Seharusnya harganya ini udah nggak seperti harga normal lagi karena dia udah nggak sempurna lagi itu barang. Nah, itu diperbolehkan. Nah, jika cacatnya itu kelihatan atau ketahuan oleh si pembeli setelah barang di tangannya, ya, setelah barang di tangannya, maka dia boleh komplain, ya, dia boleh minta ganti rugi, ya, atau dia tawar dengan harga yang lebih rendah disebabkan kerusakan tersebut. Nah, itulah dia 5 macam khiyar. Wallahu alam. Nah, maka kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, anak-anak ustazah. Sebentar ya. Nih, bab faslun. Nih. Wa man ishtara makilan wa nahwah, ya, sahha wa lazima bil aqdi. Kalian simak, ya, kalian catat yang perlu dicatat atau nanti akan saya simpulkan, ya. Dan siapa yang membeli, ini man siapa? Karena ada hamzah wasol di sini, ishtara. Nah, ketika hamzah wasol berada di tengah, maka hamzah wasolnya tidak dibaca, langsung wa man ishtara. Nah, dan barang siapa yang membeli makilan, sesuatu yang ditakar, ya, wa nahwahu atau selainnya. Maksudnya yang dimakil, arti makil ini sesuatu yang ditakar. Apa aja itu contohnya? Kita membeli sesuatu tapi dengan cara ditakar, seperti ditimbang, termasuk makilan, diukur, ya, dihitung. Nah, apa aja itu? Seperti gula. Kalau kita beli gula, kita timbang kan, mau 1 kilo atau 2 kilo. Nah, kita beli telur, kita hitung mau 10 atau mau 20 butir. Kita beli tanah, kita ukur itu mau 1 meter atau 2 meter. Kita beli beras juga ditimbang. Nah, ini maksudnya.
Jadi barang siapa yang membeli barang yang dengan ditimbang, yang dengan diukur, maka soha, boleh ya, boleh melakukan jual beli barang yang pakai ukuran, pakai timbangan. Walazima bil aqdi, dan harus dengan akad ya, ada akad jual belinya. Nih saya jual beras saya, kamu mau beli? Oh ya, saya mau beli Bu 3 kilo. Nah itu boleh. Nah akan tetapi walam yasihha tasarrufuhu fihi hatta yaqbidahu. Walam yasihha tasarrufuhu fihi hatta yaqbidahu. Kan tetapi tidak sah ya, tidak diperbolehkan, lam yasih, tidak diperbolehkan tasarrufuhu, memanfaatkannya ini apa? Memanfaatkan barang yang makil tadi, barang jual beli yang makil, yang ditakar, yang ditimbang, yang diukur, hatta yaqbidahu, sampai dia menerima barang tersebut, sampai tangan itu sampai barang yang dia beli itu diterima dia ada padanya, seperti itu. Saya ulangi, dan tidak sah memanfaatkan barang tersebut sampai barang tersebut berada di tangannya, sudah dia terima. Nah, contoh ya, contoh Ustazah beli tanah ya, Ustazah beli tanah 50 meter. Nah, tapi belum sudah terima itu tanahnya, belum ada serah terima ya, belum ada serah terima. Tapi Ustazah udah menyewakan tanah tersebut padahal belum ada serah terima. Nah, belum ada jaminan tangan barang itu ke Ustazah, suratnya nggak ada ya, baru cakap-cakap aja, saya beli ya Bu tanah Ibu. Oh ya. Nah, tetapi keesokan harinya Ustazah sudah menyewakan, saya sewakan tanah saya, atau saya jual nih tanah saya. Nah itu tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan. Harus ada serah terima, harus barang yang kita beli itu ada di tangan kita terlebih dahulu. Barang yang bagaimana ini maksudnya? Barang yang ditakar, yang dihitung, yang ditimbang. Wa intalifa qablahu famin dhamanil ba'i. Dan jika barang itu rusak, hilang, qablahu, sebelum kita pegang, sebelum di tangannya ya, famin dhamanil ba'i, maka itu termasuk tanggungan si penjual. Nah, seperti tadi Ustazah beli tanah tadi 50 meter, belum Ustazah terima itu tanahnya, belum ada di tangan Ustazah itu tanah, tapi udah rusak atau udah diambil oleh pemilik tanah yang lain. Dia mengaku, oh ini 20 meternya masih punya saya, ternyata tanah itu sengketa. Nah, maka itu termasuk tanggungan dhaman. Dhaman itu tanggungan si penjual. Atau kita telepon ya, kita belanja online ini, Bu, saya beli telur 5 papan ya Bu. Oh iya, kata si penjual. Nah, dalam pengantaran ternyata telur itu pecah sepapan, pecah 2 papan, seperti itu, pecah 2 papan. Nah, maka itu tanggungan siapa? Tanggungan si penjual. Karena apa? Karena barangnya belum ada di tangan si pembeli. Pahim ya? Nah, insya Allah nanti kalau nggak paham boleh tanya ke Ustazah, insya Allah Ustazah jawab. Nah, wa intalifa bi afatin samawiyah batalal bai'. Nah, jika rusaknya barang tersebut, talif itu rusak. Jika rusak barang tersebut disebabkan secara alami ya, bi afatin samawiyah, secara alami ya, bukan karena manusia,
bukan karena kelalaian si penjual seperti itu ya, rusaknya secara alami gitu. Dan ternyata telur itu karena proses pengiriman 5 hari misalkan, ternyata sebagian telur itu ada yang busuk. Batalal bai', maka jual beli batal. Jual beli batal, alias si pembeli boleh bilang, saya tidak jadilah beli telurnya, dari 20 papan yang bagus tinggal 5 papan, selebihnya busuk semua. Nah, maka boleh si pembeli membatalkan akad jual belinya, atau si penjual dia urungkan ya, udahlah saya tidak jadi jual karena telurnya ternyata sebagiannya busuk ya. Nah, seperti itu ya. Ustazah ulangi, jika rusaknya barang tersebut disebabkan kerusakan alami ya, bi'afatin samawiyah, ini secara alami, batalal bai', maka jual beli itu batal. Fahim? Nah, wa in atlafahu adamiyun, nah, dan jika kerusakannya disebabkan manusia ya, kerusakan disebabkan seseorang, apakah si pembelinya, apakah si penjualnya yang menjatuhkan telur, atau kurirnya, seperti kan telur 20 papan pas ngangkat pecah, jatuh pecah, atau kurirnya tabrakan kayak gitu kan, karena dia kelalaian, buru-buru dia nyenggol lalu telurnya jatuh, tinggallah sepapan. Nah, jika kerusakannya disebabkan manusia ya, khuyyira mushtarin baina faskhin wa imda'in wa mutalabati mutslifihi bibadalihi. Khuyyira mushtarin, pembeli boleh memilih. Khuyyira mushtarin, pembeli berhak memilih mau membatalkan baina faskhin, mau membatalkan jual beli, wa imdo, atau melanjutkan jual beli. Ya sudahlah, tidak mengapa, namanya bapak ini tidak sengaja, misalnya udahlah saya maafkan, kata si pemesan telur, si pembeli telur. Atau juga dia mutalabati mutslifihi bibadali, atau dia meminta ganti dari kerusakan. Dia pesan telur 20 papan, taunya rusak, pecah disebabkan kurirnya 15 papan. Ya udah saya terima 15 papan ini, tapi ganti ya 15 papan lagi saya tunggu nih gantinya, seperti itu. Atau udahlah saya batal beli, saya tidak jadi beli, saya pesan 20 kok yang nyampe 15 pecah lagi. Nah, saya nggak mau. Atau dia lanjutkan ya, iya udah saya maafkan, seperti itu. Itu boleh. Nah, Ustazah ulangi ya, Ustazah ulangi dari awal. Jika seseorang membeli waman ishtara, dan siapa yang membeli makilan, membeli sesuatu yang ditakar ya, yang ditimbang, yang diukur, yang dihitung, sah jual belinya, dan harus dengan akad, lazima bil aqdi, harus ada akadnya. Walam yasihha, dan tidak sah memanfaatkan barang tersebut ya, dan tidak sah memanfaatkan barang tersebut sampai barang berada di tangannya, Wa in talifa qablahu, dan jika barangnya rusak sebelum di tangan ya, sebelum sampai di tangan, famin dhamanil ba'i, maka itu tanggung jawab si penjual. Lalu dirinci, wa in talifa bi'afatin samawiyah batalal bai', dan jika kerusakan barang disebabkan secara alami ya, dan jika kerusakannya alami ya, bi'afatin samawiyah batalal bai', jual beli batal. Rusak barangnya ya karena proses alam, ya seperti itu ya, bukan karena ulah manusia. Ya, buah dia beli anggur pesannya di Bali misalkan, ternyata dari Bali ke Medan butuh waktu seminggu. Nah, sampai di Medan itu anggur udah busuk separuh
Nah, itu kan rusak secara alami karena ada proses alam. Maka jual beli batal. Nah, karena apa? Karena barang belum ada di tangan si pembeli. Wa in atlafahu adamiyun, dan jika barang itu rusak disebabkan ulah tangan manusia, ya karena kelalaian atau karena apa, khuyyira mushtarin, maka pembeli bebas memilih, ya. Pembeli boleh memilih antara baina faskhin, antara membatalkan jual beli, wa imdha, atau melanjutkan jual beli, wa mutalabatihi wa mutalabati mutslifihi bibadalihi, dengan meminta ganti barang yang rusak. Paham ya? Nah, kita lanjut sedikit lagi. Wa ma'adahu yajuzu tasarruful mushtari fihi qabla qabdi. Dan yang selainnya, selain apa ini maksudnya? Wa ma'adahu, dan selainnya, selain apa? Kalian catat. Selain barang yang ditakar, selain barang yang ditimbang, selain barang yang diukur, selain barang yang dihitung. Nah, yajuzu tasarruful mushtari, boleh pembeli memanfaatkan barang tersebut qabla qabdih, sebelum ada di tangannya. Saya ulangi. Dan jika selain barang yang ditakar, selain barang yang diukur, yang ditimbang, yang dihitung, maka boleh bagi pembeli memanfaatkan barang tersebut sebelum ada di tangannya. Nah, kalau di atas tadi, ya, ini baris 1, 2, 3, 4 sampai koma ini membahas barang jual beli yang dengan cara ditakar, diukur, ditimbang, dihitung. Nah, dari koma sampai ke sini itu barang yang tidak ditimbang, yang tidak diukur, yang tidak dijumlah, dihitung. Maka boleh pembeli memanfaatkan barang tersebut meskipun barangnya belum ada di tangan. Seperti apa? Seperti misalkan dia beli mobil, dia beli rumah, ya. Nah, surat rumahnya belum ada di tangannya, seperti itu, belum dia pegang. Nah, tetapi dia mau sewakan. Ya udah, rumah saya di sana saya sewakan ya. Nah, itu diperbolehkan. Allahu a'lam. Sampai di sini dulu ya. Kita lanjut minggu depan. Nah, kalau ada pertanyaan boleh kalian tanya ustazah. Semoga mudah dipahami ya. Kita tutup. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.